Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Chicken, nama aku Surya kembali di sini. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Hanya yang akan kita bahas di sini adalah tentang daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, operasi fungsi, dan fungsi komposisi. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu kamu yang sedang mempelajari materi ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, sebelum ini atau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi itu sendiri. Dari contoh beberapa relasi ini, misalnya ini ada relasi C, ada relasi D, ada relasi A, ada relasi B. Jadi ada 4 relasi A, B, C, dan D. Nah, dari 4 relasi ini, kita tahu bahwa mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi. Nah, kalau kita lihat di sini, yang relasi A dan B itu bukan fungsi. Kenapa A bukan fungsi, B juga bukan fungsi? Kita lihat satu persatu. Pada relasi A, di sini X di sini merupakan daerah domain. Nah, daerah asal. Di sini dia atau input kalau kita bahas pada video sebelumnya. Input sini menghasilkan outputnya 2. Begitu juga pada relasi B. Jadi ini bukan fungsi. Sedangkan pada relasi C dan relasi D, kita lihat inputnya atau domainnya menghasilkan atau outputnya 1, 1. Nah, jadi relasi C dan relasi D merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi dari himpunan C ke himpunan D disebut fungsi atau pemetaan. Jika dan hanya jika tiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat hanya dengan satu unsur dalam himpunan B. Jadi itu penjelasan singkat tentang fungsi. Jadi ini sebagai review dari materi sebelumnya. Oke, diingat kembali ya, semoga kamu masih ingat tentang materi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daerah asal alamiah. Sekarang kita berbicara, contohnya ada Jakarta, Tokyo, Kuala Lumpur, Ankara, London, Riyadh. Ini kita akan berbicara tentang ibu kota negara. Misalnya Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, Tokyo, Jepang, Ankara adalah ibu kota dari Turki, London ibu kota negara Inggris, dan Riyadh adalah ibu kota negara Arab Saudi. Nah, dari contoh ini kita akan menentukan mana yang daerah asal atau domain. Biasa disebut dengan domain. Nah, daerah asal atau domain adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Jadi himpunan tidak kosong dari sebuah relasi yang didefinisikan. Jadi kalau dari soal tadi, Jakarta, Tokyo, Kuala Lumpur, Ankara, London, Riyadh itu merupakan daerah asal atau domain. Nah, sekarang mana yang daerah kawan atau kodomain? Dari sini. Nah, daerah kawan atau kodomain artinya adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Berarti di sini kodomainnya adalah ada Turki, Indonesia, Inggris, Jepang, Italia, Arab Saudi. Itu merupakan kodomain. Oke, paham ya?
Nah, sekarang kita lihat daerah hasil atau rank. Nah, daerah hasil dari domain dan kodomain. Kita lihat, apa itu daerah hasil? Sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya merupakan pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Berarti dia di sini kodomain yang memiliki pasangan pada domain. Nah, dapat kita lihat yang memiliki pasangan. Jadi, ada Turki, ada Indonesia, ada Inggris, ada Jepang, dan ada Arab Saudi. Oke, itu yang disebut dengan daerah hasil atau rank. Oke? Jadi kalau kita masuk ke daerah asal alamiah, kalau kita masukkan ke suatu persamaan, misalnya di sini relasinya X dan Fx. Jadi daerah domainnya X, daerah kodomainnya adalah Fx. Atau daerah input X, daerah outputnya Fx. Nah, ini daerah asal, daerah hasil. Misalnya ada Fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi X di sini merupakan daerah asal. Sedangkan Fx merupakan daerah hasil. Jadi, jika daerah asal suatu fungsi f tidak atau belum ditentukan, maka kita dapat mengambil daerah asalnya himpunan dari semua bilangan real yang mungkin sedemikian sehingga daerah hasilnya merupakan himpunan bilangan real. Atau daerah asal alamiah itu adalah sebuah fungsi daerah asalnya tidak dirinci, selalu menganggap bahwa daerah asalnya himpunan bilangan real terbesar, sehingga aturan fungsi ada maknanya dan memberikan nilai real. Itu yang disebut dengan daerah asal alamiah. Bisa kasih contoh. Fx sama dengan 1 per X kurang 3. Domain F-nya adalah X merupakan elemen dari bilangan real. X tidak sama dengan 3. Rank F-nya adalah Y elemen real, Y tidak sama dengan 0. Contoh kedua, Fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Domain F-nya adalah R. Rf-nya Y elemen real, Y besar sama dengan 1. Oke, kita masuk pada contoh berikutnya. Kalau kita gambarkan pada suatu grafik. Misalnya Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Df-nya R, Rf-nya adalah Y elemen real, Y besar sama dengan min 2. Dari fungsi tersebut, kita harus menggambarkannya nanti. Kita perlu terlebih dahulu mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau ingin mencari nilai Y, maka titik X-nya adalah kita anggap dia 0. Sedangkan kalau ingin mencari nilai X, maka Y-nya kita anggap 0. Ini kenapa demikian? Karena ini caranya sama dengan menentukan grafik pada fungsi kuadrat. Jadi kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian sesudah dapat titik potongnya, kita cari koordinat titik puncaknya atau titik baliknya. Nah, baru nanti akan didapatkan. Oke. Sekarang kita ambil titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya dianggap 0. Nah, di sini. Jadi yang pada fungsi tersebut
bernilai X, kita jadikan 0. Jadi X kuadrat kurang 2 berarti 0 kuadrat kurang 2 sama dengan min 2. Sehingga titiknya adalah kan X, Y. X-nya 0, Y-nya min 2. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu X. Berarti Y-nya yang 0. Nah, jadi Fx sama dengan X kuadrat kurang Y. Fx ini kan kita misalkan sama dengan Y, sehingga di sini adalah 0. X kuadrat kurang 2, sehingga didapatkan di sini adalah persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan kuadrat seperti ini, X kuadrat kurang 2 sama dengan 0, maka kita perlu memfaktorkannya. Nah, berarti di sini X tambah akar 2 kali X kurang akar 2. Sehingga untuk X1-nya di sini min akar 2 dipindah ke sebelah ya. X tambah akar 2 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan min akar 2. Di sini X tambah akar 2 sama dengan 0. X kurang akar 2 sama dengan 0. Berarti X2-nya sama dengan akar 2. Jadi titiknya di sini adalah min akar 2,0 dan akar 2,0. Kemudian langkah selanjutnya seperti yang sudah dibahas tadi adalah cari titik puncak atau titik baliknya. Ingat rumusnya. Karena dia persamaan kuadrat berarti AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk titik puncak itu adalah min B per 2A, min D per 4A. X adalah min B per 2A. Y adalah min D per 4A. Nah, dari persamaan tersebut, ingat, masukkan saja dia di sini. Di min B per 2A-nya adalah 0. Sedangkan Y-nya adalah min 8 per 4. Sehingga titik puncaknya adalah 0,min 2. Maka didapatkan X sama dengan 2, maka Y-nya 2. X sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 2. Kita tinggal gambarkan ke grafik. Jadi pada saat X-nya 2, Y-nya 2. Pada saat X min 2, maka Y-nya juga 2. Titik puncaknya adalah 0,min 2. Berarti kita tinggal gariskan ke sini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Gx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X. Df-nya R, Rf-nya R. Gambar. Jadi sama dengan cara tadi, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu Y terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0, maka Gx-nya 0, karena di semuanya mengandung 0, sehingga titiknya 0,0. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, berarti X pangkat 3 kurang 2X sama dengan 0. Ini kita keluarkan satu X-nya, nanti baru kita faktorkan. Maka didapatkan X sama dengan 0, X1-nya. Di sini X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min akar 2. Di sini X tambah akar 2 sama dengan 0, berarti X min akar 2 sama dengan 0, sama dengan X sama dengan akar 2. Nah, jadi titik potongnya itu Gx-nya itu adalah min akar 2,0, Gx-nya akar 2, Oke, sobat sekian kita lanjutkan contoh.
Nah, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat berikut. Jadi di sini kita sambil mempelajari juga tentang fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan grafik dari fungsi kuadrat ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Seperti yang sudah dibahas tadi, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian ambil koordinat titik puncaknya, baru nanti kita uraikan dan melukiskan dalam bentuk grafik. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Nah, ingat, di sini grafik fungsi kuadrat dari f(x) sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4 adalah parabola. Jadi, ingat persamaan parabola yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a, b, c itu adalah elemen bilangan real. Dan a tidak sama dengan 0. Yang memiliki titik puncaknya itu atau titik baliknya itu adalah p min b per 2a, b kuadrat kurang 4ac per 4a. Ini titik puncak atau titik baliknya. Kemudian, jika a besar dari 0, jadi jika a besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum atau parabola terbuka ke atas. Jadi parabolanya terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Kalau a-nya kecil dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik maksimum atau parabola terbuka ke bawah. Parabola terbuka ke bawah. Nah, kemudian persamaan sumbu simetri parabola adalah, jadi ini poin yang pertama, ini poin yang kedua, ini poin yang ketiga. Persamaan sumbu simetri parabola adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Adalah x sama dengan min b per 2. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil soalnya tadi adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4. Maka langkah pertama, titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan di sini
X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 0. Maka ini bisa kita faktorkan. Nih, berarti di sini X kurang 2. X kurang 2 kali X kurang 2 berarti hasilnya yang di atas ini. Sehingga didapatkan di sini X1 dan X2-nya sama-sama 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. Atau grafik fungsi menyinggung sumbu X-nya di titik 2,0. Oke, selanjutnya kita cari di sini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Dari persamaannya Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Jadi semua yang bernilai X kita sama dengan 0. Berarti di sini 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 4. Jadi Fx-nya sama dengan 4. Artinya di sini titik potong terhadap sumbu Y adalah titik potong terhadap sumbu Y ada pada titik 0,4. Jadi Y sama dengan 4 di sini. Nah, sekarang untuk menentukan titik puncak atau titik balik, kita ingat kembali. Rumusnya adalah P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat kurang 4A kali C dibagi 4 kali A. Nah, dari persamaan asal ini, ingat tadi rumusnya, bahwa parabola itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah C. Berarti di sini adalah A, B, C. Sehingga B-nya sama dengan B-nya berarti di sini adalah min 4. Min 4 dibagi 2 kali 1, berarti A-nya di sini ya 1 kali, koma, B-nya adalah min 4, ini min-nya terlebih dahulu, min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 4. Nah, ini dibagi 4 kali 1. A-nya 1. Sehingga didapatkan adalah ini min kali min jadi positif. Ini kan 4 per 2 berarti 2. Min kali min berarti positif. Jadi 2, koma. Ini 4 kuadrat berarti 16. Min 4 kuadrat kan positif. 16 ini adalah juga 4 kali 4. Berarti dibagi 4. Berarti ini jadinya 0.
Jadi titik puncaknya itu adalah di 2,0. Kemudian langkah selanjutnya baru kita gambarkan. Nah, untuk menggambarkannya, karena di sini A-nya adalah positif, sama dengan positif 1, maka P merupakan titik balik minimum. Kalau titik balik minimum berarti grafiknya terbuka ke atas. Nah, berarti misalnya ini 0, ini titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sama nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi titik puncaknya adalah pada 2,0, berarti 2,0 berarti di sini. Sedangkan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kita lihat titik potong pada sumbu X adalah di 2,0. Sedangkan titik potong pada sumbu Y pada 0,4. 0,4 di sini. Nah, kemudian pada sumbu X-nya di 2,0. Sumbu simetrinya pada X sama dengan 2. Karena dia simetri, berarti di sini ini gambarnya harus lurus sebenarnya ya. Grafik parabola. Berarti di sini harus sama. Nah, jadi ini fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4. Inilah grafiknya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Dari fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, seperti cara tadi, kita tahu bahwa grafik parabola itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di sini berarti persamaan ini menjadi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X kurang 1. Nah, berarti A-nya di sini adalah min 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah min 1. Nah, sekarang kita ambil titik potong pada sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Berarti min X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Agar kita gampang mencari faktornya, ini sama-sama kita kalikan dengan negatif. Semuanya dikali negatif, berarti ini jadi positif. Berarti X kuadrat ini jadi negatif 2X, ini jadi positif
tambah 1 sama dengan 0. Baru ini kita faktorkan sama dengan 0. Ini X, ini X. Berarti di sini kurang 1. Ini sama-sama kurang 1 ya. Sehingga X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah pada titik 1,0. Ini pada sumbu X. Atau grafik fungsinya menyinggung sumbu X, yaitu pada titik 1,0. Sekarang kita lanjutkan, kita cari titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, dari persamaannya, Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti semua yang bernilai X kita ganti dengan 0. Sehingga Y-nya sama dengan min 1. Jadi dalam artian bahwa titik potong dengan sumbu Y itu berada pada titik 0,-1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan titik puncaknya. Titik puncak atau titik balik berarti P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat kurang 4 kali A kali C dibagi 4 kali A. Nah, tadi di awal udah kita tentukan bahwa min B itu nilainya 2. 2 kali 2A-nya bernilai min 1 tadi, min 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 dikali C-nya juga tadi bernilai min 1 dibagi 4 kali min 1. Nah, sehingga didapatkan titik baliknya itu adalah 1,0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita gambarkan. Ingat kembali, tadi nilai A-nya itu adalah min 1. Artinya negatif atau kecil dari 0, A kecil dari 0. Berarti grafiknya itu adalah parabola terbuka ke bawah. Nah, untuk menggambarkan grafik, ingat kembali persamaan sumbu simetrinya adalah persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min 2 per 2 kali min 1 sama dengan 1. Nah, jadi dapat kita lukiskan bahwa persamaan Fx sama dengan min X kuadrat tambah 2X kurang 1. Kita gambarkan pada grafik kartesiannya itu. Nah, ini titik 0, ini titik min 1, ini 1, ini min 1,
min 2, min 3, min 4. Nah, di sini 2. Nah, tadi titik puncaknya berada pada titik 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini P-nya. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 1. Berarti ini kita garis sumbu simetrinya 1. Pada sumbu X-nya tadi dia berada pada titik 1,0. Sedangkan pada sumbu Y dia berada pada 0,-1. 1,0 di sini dan 0,-1 berarti di sini. Berarti ini puncaknya. Berarti kita gambarkan parabolanya karena dia simetri. Nah, ini. Nah, ini punya bawah ya. Nah, jadi inilah grafik persamaan kuadrat dari min X kuadrat tambah 2X kurang 1. Oke, jadi silahkan dilatih kembali dengan bermacam-macam soal. Ini gambarnya harusnya seperti grafik parabola ya, dan garisnya pun ini harus ukurannya yang benar. Jadi di sini sumbu simetri pada X sama dengan 1. Oke, Sobat Stiken, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang pada operasi fungsi. Nah, pada operasi fungsi ini ada 4 operasi fungsi yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah fungsi f tambah g, fungsi x itu menjadi fx tambah gx dengan daerah asalnya itu adalah df irisan dg atau daerah f bagian dari daerah g. Yang kedua adalah f kurang g x sama dengan fx kurang gx. Jadi daerah asalnya adalah df itu menjadi daerah bagian dari dg. Sedangkan untuk perkalian menjadi f kali g x berarti fx kali gx. Dan untuk pembagian berarti menjadi f bagi g x berarti fx dibagi gx, di mana gx-nya tidak sama dengan 0. Kita kasih contoh soal. Nah, kita kasih contoh soalnya. Fx-nya adalah x kuadrat kurang 4. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu fx-nya. Dengan soal yang sama kita cari keempat operasi ini. Sekarang kalau f tambah g x berarti fx tambah gx. Jadi kita tinggal mencari atau memasukkan x kuadrat kurang 4 ini ditambah x tambah 2 sama dengan, berarti di sini tinggal tambahkan
berarti X kuadrat tambah X min 4 tambah 2 berarti min 2. Kemudian untuk pengurangan berarti di sini sama dengan X kuadrat kurang 4 dikurang X tambah 2. Sama dengan cara yang sama berarti X kuadrat kurang X dikurang 4 dikurang 2 sama dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Nah, yang ketiga, ini yang kedua ya, ini yang ketiga. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti X kuadrat kurang 4 dikali X tambah 2. Tinggal kita kalikan. Berarti di sini X pangkat 3 ini dikali ini ya, ditambah ini kali ke sini 2X kuadrat dikurang ini 4X. Nah, min 4 kali 2 berarti min 8. Selanjutnya, yang ini berarti Fx dibagi Gx berarti X kuadrat kurang 4 dibagi X tambah 2. Sama dengan, berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat kurang 4 itu berarti X tambah 2 kali X kurang 2. X kurang 2. Ini X tambah 2. Ini habis, sehingga hasilnya adalah X kurang 2. Nah, itulah hasil dari operasi fungsi. Dengan contoh yang sama, kita cari ke 4 fungsinya. Jadi ini yang nomor 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke Sobat Stiken, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi komposisi. Dari 2 buah fungsi itu akan didapat fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Operasi komposisi biasanya dilambangkan dengan seperti 0 kecil. Dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi komposisi itu adalah yang pertama, jadi dibaca F bundaran G X atau F komposisi Gx. Yang kedua, G bundaran F X ini dibaca G komposisi F X. Jadi ini dibaca F komposisi Gx atau Fgx. Ya, ini dibaca G komposisi Fx atau Gfx. Untuk memahami operasi komposisi pada fungsi-fungsi, kita coba buat dalam bentuk diagram.
Oke, misalnya ini di sini adalah X, titik X. Di sini misalnya ini Y sama dengan GX. Yang satu lagi di sini misalnya Z sama dengan FY. Ini G. Dihubungkan, dipetakan. Ini G. Ini dipetakan oleh F. Nah, di sini ada titik di sini adalah H sama dengan F bundaran G. Ini titik A, ini titik B, ini C. Misalkan fungsi G itu A menuju B, pada tiap X elemen A, maka dipetakan G Y elemen B, sehingga G itu titik 2 ya, X menuju Y ditentukan dengan Y sama dengan GX. Ini persamaan 1. Nah, itu untuk fungsi G. Sekarang untuk fungsi F. Fungsi F itu B menuju C. Ya, Y itu elemen dari B, maka dia dipetakan ke Z. Dipetakan ke Z elemen C. Sehingga Y itu, jadi sehingga F itu Y menuju Z itu ditentukan dengan rumus Z sama dengan F Y. Kemudian selanjutnya kita lihat fungsi H. Fungsi H yaitu di sini A menuju C. Kita lihat fungsi H itu A menuju C. Nah ini ya. Jadi tiap X elemen dari A dipetakan Z elemen dari C.
Sehingga H itu X menuju Z dirumuskan dengan Z sama dengan HX. Oke, kita perjelas kembali dari gambar ini bahwa kita misalkan ini fungsi G ini fungsi G yang ini ya. Berarti tiap X ini merupakan elemen dari A. Dipetakan ke Y, elemen B. Sehingga G ini merupakan dari X menuju Y. Jadi ditentukan dengan rumus Y sama dengan GX yang ini. Nah, kemudian kita lanjut pada fungsi F. Fungsi F itu adalah dari titik B ke titik C. Jadi tiap elemen Y ini dipetakan ke Z. Z itu adalah FY. Kemudian yang H adalah dari A ke C, dari A ke C. Berarti di sini tiap X ini merupakan elemen dari A yang dipetakan ke Z. Z itu adalah HX. Nah, jadi di sini rumus untuk Z adalah HX. Jadi perhatikan bahwa fungsi A adalah pemetaan langsung dari A ke C. Nah, ini. Fungsi H yang bersifat seperti ini disebut dengan komposisi dari fungsi F dan fungsi G. Nah, kita lanjutkan tadi bahwa komposisi fungsi F dan G ditulis dengan notasi H sama dengan F komposisi G atau F bundaran G atau HX sama dengan F bundaran G X. Nah, bisa ditulis H seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana cara menentukan rumus fungsi komposisi HX-nya. Jadi, untuk menentukan rumus fungsi komposisi HX, jadi tadi HX sama dengan F bundaran G X. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita buat dari persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 3 tadi adalah HX. Sedangkan persamaan 2-nya adalah FY. Jadi HX dan FY. Kita lihat yang persamaan 2-nya yang mana, persamaan 3-nya yang mana. Ya, ini tadi adalah persamaan 1. Ya, ini adalah persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, persamaan 1 Y sama dengan GX. Persamaan 2 Z sama dengan FY, persamaan 3 Z sama dengan HX. Nah, untuk selanjutnya tadi kita samakan persamaan 2 dan persamaan 3. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 hingga didapatkan persamaan 4 dan 5. Karena HX sama dengan F bundaran G X, maka persamaan 5 dapat ditulis. Persamaan 5 tadi adalah HX sama dengan F G X. Nah, maka persamaan 5 dapat dituliskan menjadi
F bundaran G, X sama dengan F, G, X. Jadi berdasarkan uraian di atas bahwa fungsi komposisi F dan G dapat didefinisikan. Misalkan fungsi G itu A menuju B ditentukan dengan aturan Y sama dengan GX. Fungsi F berarti B menuju C ditentukan dengan aturan Y sama dengan Fx. Fungsi komposisi F dan G ditentukan dengan aturan Hx sama dengan F bundaran G, X sama dengan F, G, X. Nah, itu untuk fungsi komposisi F dan G. Oke, definisi selanjutnya, misalkan fungsi F itu A menuju B ditentukan dengan aturan Y sama dengan Fx dan G itu adalah B menuju C ditentukan dengan aturan Y sama dengan GX, maka fungsi komposisi G dan F, maka fungsi komposisi G dan F ditentukan dengan aturan Hx sama dengan G bundaran F X sama dengan G F X. Jadi kita ulang, fungsi komposisi G dan F ditentukan dengan aturan Hx sama dengan G bundaran F X, berarti dia menjadi G F X. Jadi ini kesimpulan untuk fungsi komposisi G dan F. Oke, sekarang untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan fungsi F itu Fx-nya itu adalah 4x kurang 1. Gx-nya adalah x kuadrat tambah 2. Yang ditanya adalah yang A, F bundaran G-nya, B,
G bundaran F-nya kemudian C F bundaran F X D G bundaran G X, yang E adalah F bundaran G 2 F G bundaran F 2 yang G F bundaran F2 H G bundaran G2. Jadi dengan satu soal kita cari 8 fungsi komposisinya. Nah, yang pertama tadi solusi. Nah, untuk F bundaran G X berarti kita cari dulu F G X. Jadi kita masukkan GX-nya. F GX-nya tadi adalah X kuadrat tambah 2. Jadi X kuadrat tambah 2. Ini Fx. Nah, persamaan F-nya tadi adalah, kita lihat F-nya itu adalah 4X. Di sini GX-nya termasuk X kuadrat tambah 2. Fx. Berarti Fx-nya adalah 4X. Berarti X-nya kita ganti. 4 kali X kuadrat tambah 2 kurang 1. Nah, jadi tinggal kita kali ke dalam ini. 4X kuadrat tambah 8 kurang 1 berarti 4X kuadrat tambah 7. B-nya adalah G bundaran F. G bundaran F berarti G F X. Berarti Fx-nya kita ganti terlebih dahulu. Fx-nya adalah 4X kurang 1. Sekarang Gx-nya adalah X kuadrat tambah 2. Berarti X-nya itu 4X kurang 1. Berarti 4X kurang 1 dikuadratkan tambah 2. Sehingga didapatkan hasilnya adalah, tinggal kali ya, ini berarti 16X kuadrat dikurang, ini 2 kali 4X ya, 8X tambah 3. Di G bundaran F itu adalah 16X kuadrat kurang 8 tambah 3. Selanjutnya yang C. Yang ditanya adalah F bundaran F X. Berarti di sini F F X. Nah, tinggal kita masukkan Fx-nya tadi adalah 4X kurang 1. Nah, ini kita masukkan lagi, ini menjadi X. Berarti 4X. X-nya adalah 4X kurang 1 dikurang 1. Sehingga ini menjadi 16X kurang 4 kurang 1. Sama dengan 16X kurang 5. Nah, selanjutnya kita cari yang
D. G bundaran G. X. GX-nya tadi adalah ini menjadi G, GX. Nah, GX-nya adalah X kuadrat tambah 2. X kuadrat tambah 2. Nah, ini menjadi X lagi untuk GX yang ini. Berarti X kuadratnya adalah X kuadrat tambah 2. Dikuadratkan tambah 2. Sama dengan tinggal kali atau dipangkatkan. X pangkat 4 tambah 2 kali X kali 2X. X kuadrat berarti 4X kuadrat ditambah 6. Jadi G bundaran G itu hasilnya adalah X pangkat 4 tambah 4X kuadrat tambah 6. Selanjutnya yang E, yang ditanya adalah F bundaran G 2. Nah, karena F bundaran G tadi udah diketahui hasilnya adalah 4X kuadrat tambah 7, maka kita tinggal ganti X-nya dengan 2. Berarti 4 kali 2 kuadrat tambah 7. Sama dengan 16 tambah 7, berarti 23. Yang F-nya G bundaran F 2. Nah, di sini karena tadi udah dapatkan G bundaran F-nya adalah 16X kuadrat kurang 8X tambah 3. X-nya kita ganti dengan 2. Di 16 kali 2 kuadrat kurang 8 kali 2 tambah 3. Berarti jadinya 64 kurang 16 tambah 3. Jadinya 51. Sekarang soal yang G. Yang G ini yang ditanya adalah F bundaran F 2. Dengan cara yang sama, tadi sudah didapatkan fungsinya 16X kurang 5. X-nya adalah 2, berarti 16 kali 2 kurang 5. Berarti 32 kurang 2. 32 kurang, berarti dia 32 dikurang 5. Kurang 5 berarti 27. Selanjutnya yang terakhir adalah yang H. Yang ditanya adalah G bundaran G 2. Tadi hasil G bundaran G itu adalah X pangkat 4 X pangkat 4 tambah 4X kuadrat tambah 6. Ganti X dengan 2, berarti 2 pangkat 4 tambah 4 kali 2 kuadrat tambah 6. Berarti didapatkan 16 tambah 16 tambah 6 berarti 38. Nah, itu jawaban dari soal-soal. Silahkan perbanyak latihan agar kamu bisa lebih paham tentang materi ini. Oke.
Oke Sobat Chicken, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan selalu berpikir positif. Jika kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, and share ya. Semoga dengan adanya channel ini dapat membantu kamu dalam membahas, mempelajari materi-materi dalam kalkulus. Oke, usaha itu tidak akan membohongi hasil, maka berusahalah. See you.